Action! Hai GKI Buaran. Selamat datang di Podeta, podcastnya Pendeta GKI Buaran. Yeay. Yoi, tangan. Ini ramai banget, Grace. Ada jutaan orang di sini. Gila, Bener banyak sekali. banget itu tuh sampai ada yang Itu lesehan, yang ngemper-ngemper. masih ngantri kak. Ih, ada yang terlentang, ada yang terlentang. Ih. Tapi di sini tetap pakai protokol kesehatan ya, kita jaga Iya. jarak gitu. Walaupun emang ada yang terlentang, emang ngantuk aja kayaknya sih. Gitu. Grace, lu ngapain di sini? Hari ini gue mau bawa games kak. Games Bawa- apa? Ini gereja ya, jangan main-main ya. Tapi di gereja juga bisa chill dong kak. Oh iya sih, benar. Iya dong. Benar. Kita mau main game apa? Main games rahasia. Nanti lo juga bakal ikutan dan Oh, gue bisa ikutan. ngeramein. Oh, gue pikir gue doang yang bakal main game, enggak ya? Oh enggak. Ini Enggak. kan podcastnya pendeta. Oh iya, gue GKI bukan pendeta ya. Buaran. Oh, sorry. Iya. Emang kita mau menghadirin siapa, Grace? Ada salah satu pendeta kita. Salah satu pendeta kita kan banyak banget ya. Ada banyak pendeta kita nih. Pendeta kita cuma 2 Buat orang. yang nggak Kak. tahu, pendeta kita ada 2. Iya. Buat kita tuh 2 tuh udah banyak banget gitu. Kalian bisa tebak. Kira-kira siapa yang bakal jadi pendeta pertama di Podeta ini? Siapa ya? Bu Dede kali ya? Kak. Bukan ya? Oh iya, Bukan. Bu Dede udah emeritus. Sorry, Bukan. mohon maaf. Bukan. Siapa sih, Grace? Coba. Siapa sih orang beruntung itu yang kita undang di Podeta ini? Kita Siapa? persilakan aja langsung ya. Siapa? Kita persilakan aja Oke. langsung ya. Pendeta Nugraheni Iswaradi. Wih. Baik, Kak, baik. Sehat-sehat semua, sehat. Masih sehat untungnya. Pak Nunu sehat? Sehat. Oke. Pak Nunu, untuk memulai saat ini, kita akan main games dulu ya Kak Nunu. Main games, ada gamesnya. Iya dong, buat mengenal Kak Nunu lebih dalam lagi. Mantap. Perasaan nggak enak ini. Enggak, Kalau ini mana nggak games main ringan aja kok. Games ringan aja, jadi namanya itu adalah Never Have I Ever. Bahasa Indonesianya pernah atau nggak pernah? Nggak pernah. Jadi- Nggak pernah. Oh iya, oke. Jadi kita akan coba ya hari ini supaya ini Kawenang juga ikutan. Oke, mantap. Jadi nanti aku kasih pertanyaan, terus Kak Nunu sama Kawenang kasih jawabannya dengan angkat salah satu kertasnya ke kamera. Oke. Oke, pertanyaan. Emang iya? Oh iya. Kenapa Kak? Ada masalah? Enggak. Enggak ada. Ada masalah? Oke, udah nggak ada ya. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Pernah atau nggak pernah nyontek pas ujian? Jujur ya? Jujur dong, harus Jujur jujur. pernah dong. Apa enggak? Pernah. Seorang Kanunu pernah guys. Ya namanya kan anak-anak masa pertumbuhan. Oh masih anak-anak ya waktu itu ya Kanunu. Kelas berapa Kak? Seingatku SMP ya. SMP. Sama-sama. Nyontek. Mata pelajaran apa? Aduh nggak inget. Aku masih ingat bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Di Bekasi ada ya? Oh iya, Bekasi moto nakalnya bahasa Sunda. Gue mau jadi bahasa Sunda. Gak bisa. Nggak inget kalau mata pelajarannya apa. Nyontek ke teman atau nyontek ke buku Kak? Temen sih. Oh ke teman. Tapi Biasa temannya sama ikhlas yang kan? baik. Sama yang baik. Biasa Oke. kode-kodean gitu loh. Oh ya ampun. Jangan-jangan pas UN lagi. Enggak. Ujian biasa. Ulangan biasa. Ulangan biasa. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pernah atau nggak pernah nilai uang persembahan pas masih sekolah minggu? Gak pernah. Jujur harus jujur. Ini aduh. Ini kelihatannya berat banget. Ini apa namanya, nggak tahu dibilang dulu apa enggak ya. Jadi ada cerita dulu waktu masih TK deh. Hah? Aku suka banget jajan nih sampai sekarang. Dari TK udah nilai, Kak. Jadi aku suka banget jajan gitu. Iya. Jadi dikasih uang persembahan. Ya namanya bocah masih kecil ya, mikirnya uang itu bisa dipecah, nggak ditukar gitu, dibagi 2. Dirobek gitu. Nah, dirobek. Pak Nunu. Malu. Jadi itu separuh dimasukin persembahan, separuhnya setelah sekolah minggu rencananya mau jajan tuh. Ketahuan. Ya sudahlah, tahu. Tapi emang bisa dipakai Kak? Kan udah dirobek. Iya, makanya kan dia nggak tahu. Oh, Nggak tahu. Tahu. Maksudnya kalau itu mau masih
Enggak, pokoknya nggak ingat deh, pokoknya itu TK. Aku ingatnya TK sih, masih di Magelang gitu. Ya, ujungnya tahu lah itu diajar habis. Oh, ujungnya Jadi itu ketahuan. pernah atau nggak pernah? Ya ketahuan, langsung ketahuan. Karena kan nggak dibawain duit, terus ketawanya itu udah di depan tukang jajan gitu, mau jajan. Oh, Ditanyain duit dari mana, waktu itu Kong yang jemput sih pas ada opa yang datang. Dari mana? terus abang-abangnya gimana tuh Kak? Belum Belum dikeluarin, belum transaksi, baru mau. Aduh. Jadi itu pernah atau nggak pernah ya guys? Pernah lah itu, menyelewengkan uang persembahan. Gue nggak pernah, karena gue takut. Serius Kak? Takut gue nggak pernah gue. Ya ampun, suci banget Kak. Terus hari ini ya gue nggak pernah. Jadi gue bertahan dulu ya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Pernah atau nggak pernah ngebully teman pas kuliah? Nggak pernah. 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 Kalau lo ngebully siapa Kak? Banyak. Banyak. Jadi ada temen, jadi yang gue inget sih paling cerita ini apa, temen yang dari Purwokerto gitu kan, ngapak gitu kan, suruh bully gitu. Opok. apa kue kayak gitu bulinya. Itulah itu pas zaman sekarang. Itu kategori ngebully ya? Iya sih. Oh iya, kalau itu pernah nih. Saya Tapi ada lagi, jadi di Semarang tuh ada ini, ada apa, banci yang terkenal nih, teman-teman boleh googling tapi semoga nggak tertarik, yang namanya Tamara. Apa? Tamara Semarang, coba googling, itu muncul, itu udah banci terkenal di Semarang. Nah dulu temen gue yang Purwokerto itu ulang tahun, terus kita kerjain, jadi kita sewa Tamara. Datangin Tamaranya? Enggak, kita sewa Tamara, dia minta 80.000. Kita sewa Tamara, terus temen gue ini yang ulang tahun, kita ikut di pohon, kita tanjangin, terus dikasih Tamara. Ya ampun. Nangis temen gue. Ya, guys, jangan dicontoh. Lu nggak sampai kayak gitu sih. Jangan sampai dicoba ya. Jadi kalau itu ya masih berkaitan sama bahasa ya. Karena kan di teologi dulu banyak juga anak-anak yang luar Jawa yang nggak tahu bahasa Jawa. Jadi sama anak-anak yang dari Jawa yang ngerti bahasa Jawa, yaitu suka dikasih kata-kata yang artinya Oh iya. artinya yang mana kayaknya mengalami Iya, ya kayak gitu ya. sekali. Ya itu sih sebenarnya cerita lama di asrama gitu. Tapi seru. Dan setiap tahun pasti ada itu korban-korban yang soal bahasa ya pasti ya. Termasuk masuk jadi korban nggak? Oh enggak. Sangkatan nih kan kali aja pernah masuk. Bisa kali ceritanya. Iya. Dia yang mengorbankan bersama-sama dengan kami maksudnya kan. Aduh. Oke, pertanyaan yang keempat. Pernah atau nggak pernah ngomongin teman di belakang? Wih, pernah. Pernah lah. Kita semua pasti pernah ya guys. Yang Yang lanjut. pernah di belakang. Pernah nih ini, jadi kalau gue ceritanya gini. Jadi kita ada teman kuliah pacaran sama orang yang kita tuh nggak suka gitu sama orang ini. Terus akhirnya awalnya kita punya grup BBM waktu itu masih 10 BBM kan. Waktu itu isi grupnya 10 orang. Terus karena ini orang pacaran sama orang itu, kita bikin grup yang ada dianya. Terus isi grupnya ngomongin Ngomongin dia. terus. Iya. Kacau ngeri itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah atau nggak pernah nyobain hidangan perjamuan kudus duluan? Ini lebih ke Nggak kamu pernah. kayaknya. Oh, Nggak pernah. Puji Tuhan. cuma roti sama minyak tawar kan. Ya, pernah. Kalau roti tawar kan ya, udah tau lah rasanya gimana ya. Kalau Nggak ada aksesnya sih kan. Iya Nggak betul. punya aksesnya buat ke situ. kalau ada boleh juga ya. Iya. Selanjutnya, pernah atau nggak pernah skip berdoa karena males? Pernah. Nah, Pernah. Ketiduran sih. berhari-hari kak atau cuma Oh sekali? iya, enggak berhari-hari sih. Kadang ngamennya baru besok pagi. Pernah itu maksudnya saking capek apa gitu. Kalau kau Unang? Pernah kayaknya sering. Lupa. Iya. Nggak, tapi kalau makan sih nggak lupa. Ya kalau makan nggak lupa ya namanya. Lanjut, pernah atau nggak pernah bohong sama orang tua, bilangnya mau kegiatan gereja, tapi sebenarnya ngelayap sama teman?
Nggak pernah. Serius nggak pernah? Nggak pernah. Kalau untuk Tapi urusan gereja kalau nggak. ya, kalau yang lain Ya. pernah. Kalau lain pernah. Sebenarnya nggak bohong sih, cuma nggak ngasih tahu aja. Nggak ngasih tahu aja. Aduh, ini mau bongkar ini tanduk-tanduk yang lama. Lanjut ya. Pernah atau nggak pernah keluar diam-diam dari rumah karena nggak diizinin pergi? Ini ya sama. Pernah. Nggak Diam-diam dari rumah. Jadi kayak nggak pernah. baik. Kenapa? Kalau di rumah. Oh, jadi kalau nggak diizinin langsung dikunci rumahnya sama orang tuanya. Nggak diizinin ya udah sih. Nggak pergi gitu kan? Enggak sih, paling soalnya marah di dalam di kamar. Kalau bener, Wajar. Sering. Pernah. Sering sih sampai sekarang kayak sekarang udah nggak terlalu dilarang jadi udah nggak pernah. Tapi kalau dulu kan masih kayak apa? Jam malam jam 9 gitu. Terus ya udah keluar aja malam-malam. Oh, lu ada jam malamnya juga? Ada dulu ada sampai SMA masih ada jam malam. Kirain itu buat perempuan aja jam malam. Kan aku juga Apa? baik. Ya beda sih ya, karena aku besarnya di desa, jadi jam 9 keluar juga udah nggak ada apa. Iya udah apa orang sih. Lanjut. Pernah atau nggak pernah malas ibadah pas hari Minggu? Pernah. Kayak gue pernah dulu ya. Nggak, Pak, harus jujur dong. Enggak sih kayaknya. Nggak pernah, Pak. Ya nggak sampai nggak ibadah, kalau malesnya tetap pernah ada gitu, tapi kalau nggak sampai ibadah sih enggak sih. Berarti pernah, Kak, malas ibadah pas hari Minggu? Kan malas. Nah, males doang kan ya, berarti pernah. Males pernah. Malasnya ada. Lu pernah nggak, Gres? Jangan nanya doang. Pernah lah. Pernah, tapi gue tetap ibadah kok, Pak. Oh gitu. Nah, karena kan pasti disuruh orang tua gue. Lanjut. Pernah atau nggak pernah pacaran beda agama? Enggak. Nggak pernah, Pak. Wah. Kalau naksir doang, nggak Naksir? termasuk pacaran kan? Iya nggak termasuk. Enggak. Pernah. Kalau pacaran beda agama berapa lama, Pak? Lama, 2 tahun ada kali. Pas Dari SMP ke SMA. Enggak, di pas sekolah. Karena kan sekolah negeri ya. Negeri ya? Negeri kan kita minoritas nih. Iya, aku juga negeri sih dulu. Oh iya. Aku kebetulan populer sih kan. Gitu. Cuman ya itu sadar diri gitu, jadi nggak bablas. Pasti pisahnya pas di akhir pas mau ke kuliah ya? Enggak. Enggak. Misalnya pas ini, pas mau katek. Pas mau katek. Iya, pas mau katek. Pas mau katek. Itu apa ada di syarat katek? Enggak sih. Enggak. Cuma kayak nggak mau nggak tahu tiba-tiba nggak mau ya terus gue mau katek gitu ya udah akhirnya putus di situ. Ada dampak bagus sih kayak. Iya. Oke, itu dia pertanyaan yang terakhir ya. Udah nih. Udah, Oke. pertanyaan terakhir tadi Itu doang. Udah, Pak. Itu doang. Nanti main lagi deh. Itu sudah bongkar banyak itu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang lebih serius lagi. Oke. Di- Ini sebenarnya kita udah kasih kita udah sebar form gitu ke berbagai grup wilayah, ke grup-grup lainnya gitu untuk kita mau dapetin pertanyaan-pertanyaan dari jemaat GKI Buaran yang kira-kira penasaran gitu, mau nanya sama pendeta kita terkait yang sehubungan dengan perjamuan kudus. Dari ribuan pertanyaan kita udah saring, kita udah pilah, kita udah filter dengan baik, dan ini pertanyaan yang akan diajukan di sini adalah pertanyaan yang udah kita pilah, udah kita sortir lah begitu. Iya, betul. Kan lu siap nggak Pak ditanya-tanya begini? Ya kayak ini sih, kayak percakapan gerejawi lagi. Ya juga sih. Oh ya, Pak, kita ulangin lagi di Iya, sini ya, Pak. Oke lah. Oke, kita coba untuk cari tahu dari sudut pandang pendeta kita, dari keilmuannya, juga dari secara rohaninya. Pertanyaan-pertanyaan ini kamu akan jawab seperti apa? Kak, ada yang nanya, pertanyaan pertama ini nggak tahu dari siapa ya, ini kita bikin anonim semua Kak. Pertanyaan begini, pada dasarnya sakramen perjamuan kudus itu apa? Terus apa yang menjadi dasar pelaksanaan sakramen perjamuan kudus? Jadi ya perjamuan kudus itu apa sih? Terus dasarnya itu dari mana Kak? Kenapa kita melakukan perjamuan
kudus. Iya. Jadi kalau ditanya apakah perjamuan kudus itu sakramen perjamuan kudus, lengkapnya ya pakai kata sakramen. Sakramen perjamuan kudus itu pada dasarnya bukan buatan manusia. Jadi bukan kita manusia punya ide mengadakan ini dan kemudian dia dilakukan seperti itu, tetapi pada dasarnya sakramen perjamuan kudus itu adalah perintah Tuhan Yesus yang dikatakan ketika perjamuan malam terakhir bersama dengan para muridnya sebelum dia ditangkap, disalibkan, mati ya. Jadi kalau dasar ayatnya itu ada di Lukas 22 ayat 19 dan 20 dan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Jadi kita bisa baca di sana perintah Tuhan Yesus untuk soal perjamuan kudus. Jadi di sana Tuhan Yesus memerintahkan supaya para muridnya melakukan ini untuk menjadi peringatan. Jadi peringatan dalam arti mengingat kembali apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus dengan media roti dan anggur. Jadi kan di perjamuan malam itu dikatakan roti ini dipecahkan jadi lambang tubuh. Anggur dicurahkan jadi lambang darah Tuhan Yesus. Jadi setiap perjamuan kudus itu mau mengingatkan satu peristiwa penting tentang pengorbanan Kristus, tentang kasih Allah kepada manusia, tentang keselamatan, tentang penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus demi manusia itu bisa hidup sejahtera, demi manusia itu bisa selamat, ya, terbebas dari dosa. Seperti itu sih. Jadi dasarnya ada dalam Alkitab kita di Lukas 22 dan 1 Korintus 11 tadi. Tapi itu harus roti dan anggur berarti ya Kak? Boleh diganti nggak sih Kak dengan yang lain? Nah sebelum sampai ke roti dan anggur, jadi sakramen perjamuan kudus itu saya mau menggambarkan gini supaya lebih jelas. Ya. Jadi ibarat ada satu garis, ya ada titik awal. Titik awal ini adalah pengorbanan Kristus dan titik akhir ini Tuhan Yesus datang kembali. Nah perjamuan kudus itu ada di mana? Perjamuan kudus itu ada di antara titik awal dan titik akhir. Jadi perjamuan kudus itu ingin jadi bukti pemeliharaan Tuhan. Jadi ibaratnya gini, kita kan jalan ya dalam kehidupan ini kan seringkali digambarkan sebagai kita musafir yang mengembara, ada orang yang sering pakai itu. Nah dalam perjalanan itu kan kita perlu istirahat, yang perlu disegarkan lagi. Kalau nyetir, misalnya nyetir itu kita perlu berhenti di rest area untuk makan, untuk minum supaya kita refresh lagi, segar lagi. Nah perjamuan kudus fungsinya hampir mirip seperti itu. Dalam perjalanan itu kan naik turun. Jadi iman kita juga harus diakui kadang naik kadang turun. Perlu disegarkan. Nah perjamuan kudus ini kenapa dikatakan bukti pemeliharaan Tuhan? Di sana kita mau disegarkan lagi, diingatkan lagi bila Tuhan Yesus sudah berbuat seperti ini, dengan harapan kita bisa, iman kita, semangatnya bisa dibangkitkan lagi, kita bisa lebih mantap lagi menjalani kehidupan sampai titik akhir tadi, ketika Tuhan Yesus datang kembali. Jadi kalau ditanya kenapa roti dan anggur ya? Ya. Jadi tadi kan sudah dikatakan bahwa sakramen perjamuan kudus ini awalnya dimulai ketika perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus beserta para murid. Ya. Nah, perjamuan malam yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu itu sebenarnya adalah peringatan Paskah dalam Perjanjian Lama. Paskah dalam Perjanjian Lama itu kan memperingati apa namanya? Ingat nggak? Memperingati, lupa. Memperingati keluarnya Israel dari Mesir. Tadi ngomong itu, Kak? Iya benar. Dia bisa sampai Jadi pas katekisasi mungkin dia nggak masuk. Masuk. Ya, jadi pasca perjanjian lama itu kan mau memperingati keluarga Israel dari tanah Mesir. Nah, malam sebelum mereka keluar dari Mesir itu kan ada perintah supaya mereka melakukan satu rangkaian ini ya, roti, mempersiapkan perjamuan, makan roti tidak berapi sambil pahit, terus menyembelih anak domba yang darahnya dioleskan di bubuhan dan itu seperti itu.
itu dilakukan Israel meskipun mereka sudah keluar dari Mesir. Jadi itu jadi peringatan yang mau mengingatkan mereka bahwa Tuhan berkarya sebesar ini nih, dengan cara yang sederhana, roti dan anggur. Dan kalau kenapa roti dan anggur, ya tentu saja ini tidak bisa lepas dari tradisi orang Israel. Yang mereka makannya roti, minum anggur itu sudah sesuatu yang biasa. Kalau buat orang Indonesia mungkin nasi sama air teh. Saya rasa. Sayur pahit ya. Saya rasa enak sih. Jadi kalau di Indonesia mungkin yang makanan yang familiar, yang ada setiap orang pasti punya ya nasi dan air teh. Kalau di mereka roti dan anggur. Sehingga ya itu tidak terlepas dari tradisi. Jadi tapi yang diingat adalah bahwa ini hanya lambang. Ya, jadi ini lambang roti dan anggur. Kita tidak boleh terpaku pada roti dan anggurnya. Berarti yang penting itu hati kita Kak. Karena maknanya adalah roti, kalau kita ingat roti, lihat roti, kita ingat tubuh Kristus yang dikorbankan. Lihat anggur, kita mengingat darah Kristus yang dicurahkan. Itu kan melambangkan penderitaan, pengorbanan Kristus. Nah, pertanyaannya ya banyak orang yang kemudian meributkan, nggak usah sampai materi yang lain, roti atau hosti. Ya kan, kalau saudara-saudara kita yang Katolik pakai hosti. Di GKI sebenarnya sebagian ada yang pakai hosti, ada yang pakai roti tawar. Buat saya sih roti tawar atau hosti tidak ada bedanya, sama saja. Karena sebenarnya yang dipakai justru roti tidak beragi. Jadi roti tawar itu sudah terlalu enak gitu ya. Sudah empuk, roti yang tidak beragi itu kan keras ya. Nggak ini. Jadi buat saya sama saja, karena roti tidak beragi, roti tawar, hosti itu mau melambangkan kesederhanaan, mau melambangkan penderitaan, mau melambangkan keterbatasan. Jadi bahkan kalau dalam konteks Israel yang mau keluar dari Mesir, itu melambangkan ketergesaan. Jadi orang nggak sempat lagi, pokoknya perintah hari itu turun, nggak sempat lagi bikin roti yang dikembangkan. Kan dulu nggak ada ragi instan yang dalam 1 jam kembang ya. Yang baru Oke guys. Jadi ya memang satu ketergesaan, kemendesakan. Dan itulah yang dihayati. Jadi roti mau hosti atau roti tawar itu buat saya sama aja, mau melambangkan roti yang tidak beragi. Jadi substansinya bukan pada roti dan anggurnya, tetapi kepada maknanya. Dari roti itu kita mau ingat apa? Dari anggur itu kita mau ingat apa? Nah, kemudian kalau ditanya apakah boleh diganti materi lain, misalnya di satu daerah nggak ada roti sama sekali, nggak ada anggur sama sekali, tapi mau perjamuan kudus, adanya singkong, adanya air teh, apakah boleh? Buat saya pribadi, kalau memang tidak ada sama sekali materi roti dan anggur, yang bisa dikontekstualisasi dengan singkong dan air teh. Lebih Indonesia ya, kalau kita ngomong lebih Indonesia. Tapi yang paling penting adalah kita nggak boleh sembarangan, nggak boleh menyepelekan. Kemudian saya dapat bocoran ada yang nanya soto kudus itu diganti soto kudus boleh apa enggak? Saya nggak ngerti, tanyanya serius apa cuman bercanda, tapi orang macam apa lagi? Ya ampun. Boleh nggak digantikan dengan minum air soto kudus? Ya kudus bukan dalam arti sama perjamuan kudus ya, kudus itu kota kudus gitu. Tapi itu mau menunjukkan bahwa ketika kita menghayati itu ada perlu keseriusan. Kita tetap perlu menjaga kesakralan, baik roti dan anggur, ataupun kalau nggak ada roti dan anggur sama sekali, materialnya bisa diganti dengan singkong atau teh. Tapi mau menunjukkan bahwa kita menghargai itu. Meskipun ini materi yang menolong kita memaknai sesuatu, tetapi kita juga nggak boleh sembarangan gitu dengan sudahlah
seadanya, seenaknya, pokoknya enak di kita, enggak, ini kehilangan itu kita akan kehilangan makna. Jadi bagaimana memaknai itu dengan baik dan tetap menjaga kekudusan, kesakralan dari materi-materi seperti roti, anggur ataupun yang lainnya yang mau kita pakai. Jadi rasanya nggak perlu terlalu diperdebatkan sepanjang kita benar-benar bisa menghayati itu dengan baik. Itu sih. Gitu Grace, maknanya Grace. Jadi roti dan anggur maknanya kemarin Kak, dia mau ganti anggurnya pakai kuku Bima. Rasa anggur, merek lagi. Parah banget emang nih. Gila emang. Kak, satu lagi Kak, kan sekarang lagi pandemi nih. Terus sekarang perjamuan kudus gimana sih? Cara melakukannya gimana? Terus dari sinode ada arahannya nggak sih Kak? Tata cara melakukan perjamuan kudus selama pandemi, selama PSBB atau PMK apa sih? Ya itu deh. PPKM pelajaran. Mama, bukan mama. M ya, bukan M ya. Itu gimana? Iya, jadi ada arahan dari sinode. Jadi ketika pandemi berlangsung setelah beberapa bulan, karena itu mendekati juga waktu itu perjamuan kudus, sinode langsung memikirkan bagaimana tata cara supaya perjamuan kudus bisa tetap berlangsung meskipun di Buaran baru akan nanti di hari Jumat Agung tanggal 2 April nanti. Jadi prinsip teologis yang dipakai oleh Sinode GKI adalah perjamuan kudus itu harus diselenggarakan pada waktu yang sama. Itulah kenapa syarat utama pelaksanaan perjamuan kudus pada masa pandemi harus dilakukan secara langsung. Jadi kalau pakai istilah di dunia media, live streaming, ya, nggak kemudian siaran tunda, tapi live streaming. Saat ini dilakukan, kita ikut dari rumah masing-masing, dari tempat masing-masing, mengikuti prosesi kebaktian perjamuan kudus. Jadi nggak ada kemudian, saya sempatnya jam 4, jadi tinggal puter klik. Oh iya. Jam 4 sore saya perjamuan kudus, tidak seperti itu. Karena prinsipnya, pelaksanaan sakramen perjamuan kudus buat GKI harus dilaksanakan, diselenggarakan oleh majelis jemaat. Jadi meskipun saya pendeta, saya tidak bisa melakukan perjamuan kudus, melaksanakan perjamuan kudus sendiri. Sekarang yuk kita perjamuan kudus, seperti itu tidak bisa meskipun saya pendeta. Harus diselenggarakan oleh majelis jemaat tempat saya melayani. Seperti itu. Jadi itu syarat utama. Jadi konsepnya adalah konsep waktu yang sama tetapi beda ruang. Sama penjelasannya adalah seperti ini. Kalau kita pas perjamuan kudus di gereja, kadang kan kalau pas perjamuan kudus orang yang nggak pernah ke gereja pada datang juga kan. Ya, jadi gerejanya penuh. Jadi ada gereja yang buka tenda di luar, ada yang pakai ruangan lain. Nah, dia nggak ada di dalam gedung gereja, tetapi dia mengikuti perjamuan kudus itu pada waktu yang sama. Jadi prinsip itu yang dipakai oleh GKI dalam pelaksanaan perjamuan kudus di masa pandemi. Nah, kedepannya seperti apa kita juga belum tahu. Mungkin nanti bisa kalau sudah bisa onsite pun kan juga masih tetap terbatas dengan resiko yang cukup tinggi juga kan. Jadi kalau sudah bisa pun juga mungkin sementara akan online dan onsite. Seperti itu, jadi yang onsite terbatas, hanya beberapa orang, tetap disiarkan secara langsung. Setelah ibadah selesai ya, kalau kita pakai YouTube ya, videonya dihapus. Di jam berikutnya nanti akan ada kebaktian yang kita mengikuti sesuai dengan kebaktian pada jam itu. Jadi nggak ada siaran tunda ataupun rekaman yang karena prinsip-prinsip itu. Berarti kita di rumah sendiri kita bawa roti sama anggur sendiri Kak? Ya, jadi kalau secara teknis pelaksanaannya bisa dua macam sih Menang. Jadi misalnya sarannya yang pertama kita bisa mempersiapkan sendiri roti dan anggur. Jadi roti tawar saja yang kita beli roti tawar kupas itu. Anggurnya kita bisa beli jus anggur atau sirup anggur. Atau mikir yang lain ya, anggur yang lain kan yang lebih kalau maksudnya wine, bener-bener wine juga nggak apa-apa sih. Maksudnya anggur yang arak ya, seperti ya martini. Jadi
situasinya yang seperti itu tidak apa-apa gitu, maksudnya boleh juga. Atau kalau memang nggak ada anggur, susah nyari jus anggur, mau merah anggur pun juga nggak bisa, jadi pakai air teh atau air putih juga nggak masalah buat saya. Bisa Grace pakai marimas. Yang penting pembenahannya. Marimas kan termasuk golongan sirup. Iya, marimas. Sebut merek. Tapi Kak, perjamuan kudus itu dilaksanain setiap kapan sih Kak? Berapa kali setahun gitu? Soalnya setiap gereja tuh kayak pelaksanaan perjamuan kudusnya kok suka berbeda-beda gitu ya? Bentar, ini tadi baru pertama, yang kedua belum. Apaan Kak? Tadi yang pertama Oh iya, belum kelar. Yang kedua, nanti gereja, kalau di GKI Buaran, di sini gereja akan menyediakan di sini, jadi paketan. Tapi kalau yang paketan itu nanti bentuknya hosti ya, bukan roti ya, hosti. Sudah satu paket anggur dan hosti dalam kemasan. Bapak Ibu, saudara yang misalnya terlalu sulit, lebih gampang ke gereja ngambil itu, ya boleh. Nanti akan diatur teknisnya seperti apa, jumlah yang diminta juga tentu saja disesuaikan dengan jumlah orang yang akan ikut perjamuan kudus di rumah. Jadi nggak nyetok, jangan nyetok. Biasa nimbun Kak. Buat tahu itu banyak atau gimana itu gimana? Iya, ya itu kembali Jujur, kejujuran. Kan ada kewajaran kan, maksudnya semua orang minta 12 kan 12 paket. Padahal pendaftarnya sebenarnya cuma 4 orang gitu, yang satu masih anak-anak lagi. Ya. Terus kalau tadi kapan pelaksanaan setahun berapa kali, kalau GKI mengatur minimal 4 kali. Waktunya bebas atau gimana Kak? Minimal 4 kali dalam setahun, itu artinya kan kalau kita membagi setahun 4 kali itu kan 3 bulan sekali. Waktunya memang tidak disebutkan kapan, jadi tidak diatur secara spesifik harus bulan ini. Cuman diatur minimal setahun 4 kali. Nah kalau di Buaran sih, dan rata-rata kebanyakan gereja ya, rata-rata kebanyakan gereja itu di akhir atau awal tahun, kemudian 3 bulan kemudian itu pas jatuhnya pas Paskah atau Jumat Agung, kemudian di tengah tahun itu sekitar bulan Juli, dan kemudian satu lagi di bulan Oktober, di awal Oktober itu selalu, kalau awal Oktober di lingkup wilayah Jabar itu pasti bersama serentak. Karena itu kita memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil. Jadi itu pasti serempak tuh minggu pertama Oktober. Nah kalau lain-lainnya di luar reguler ini, misalnya pas gereja ada acara peresmian atau peresmian gereja atau pendewasaan atau ulang tahun, kemudian mau mengadakan perjamuan kudus, boleh apa enggak? Boleh saja. Sepanjang prosedur pelaksanaan perjamuan kudus itu diikuti. Jadi ada pewartaan 3 kali sebelumnya, persiapan perjamuan kudus. Seperti itu. Itu minimalnya nggak tuh Kak? Maksimalnya nggak ada? Nggak ada. Bisa kali tiap minggu? Bisa. Biar kenyang. Tapi buat saya sih, sesuatu yang dilakukan terlalu sering, orang akan mudah kehilangan makna. Iya sih. Ya, jadi cuman sekedar rutinitas aja yang tidak punya makna. Jadi kalau diatur sedemikian rupa, ada jarak waktu tertentu, itu orang punya kerinduan, orang punya semangat, mau ini. Gitu. Nah terus Kak, anak-anak boleh nggak sih ke perjamuan kudus? Nah soalnya kan kayak waktu aku kecil nih pernah sering tuh kalau bapak perjamuan kudus saya suka minta mau dong, terutama anggurnya. Kan yang masih sisa anggurnya kan, rotinya kan masih sisa. Saya suka minta gitu kalau tapi nggak dikasih, jadi ya penasaran gitu. Jadi nangis ya? Enggak sih, saya kan kuat. Ya, sejauh ini Sinode GKI sih belum secara resmi menetapkan ada pelayanan perjamuan kudus anak dengan berbagai macam pertimbangan. Wacana untuk pembicaraan itu sudah bergulir, cuman memang sampai sekarang belum ada secara resmi bahwa pelaksanaan perjamuan kudus anak dilakukan di GKI, meskipun ada beberapa GKI yang sudah melakukan itu. Jadi pergumulannya cukup panjang sih, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Dua-dua baik,
Cuman memang harus benar-benar dipersiapkan dengan baik supaya perjamuan kudus untuk anak ini benar-benar punya makna, nggak cuma sekedar pokoknya anak-anak boleh ikut seperti itu. Nah kalau pada teknisnya kemudian ada anak-anak yang seperti wenang dan rasanya banyak sih, nggak cuma wenang gitu yang pasti ingin. Anak-anak kan penasaran ya, curious untuk melakukan, untuk mendapatkan. Ya orang tua sebagai orang tua harus bisa memberikan pengertian bahwa ini hanya untuk orang yang dewasa yang sudah istilahnya menjalani baptis dewasa, CD segala macam, memenuhi syarat seperti itu. Jadi kalau di rumah nanti terjadi juga seperti itu, ya pelaksanaan perjamuan kudus di rumah secara online itu juga sama dengan gereja. Jadi ya orang tua yang lebih punya peranan untuk memberikan pengertian kepada anak-anak seperti itu. Tapi kan kalau orang-orang yang sedang dalam masa pengembalaan khusus itu nggak boleh itu juga ya? Iya betul. Jadi yang boleh ikut perjamuan kudus, yang pertama syaratnya dia sudah baptis dewasa ataupun CD. Mengaku percaya itu baru boleh mengikuti perjamuan kudus. Nah, orang-orang yang dalam masa pengembalaan khusus itu apa sih? Kenapa orang masuk kategori pengembalaan khusus? Jadi kalau di tata gereja, tata laksana GKI diatur bahwa yang terkategori masuk pengembalaan khusus itu adalah mereka yang istilahnya ketahuan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, kehidupannya menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, jadi batu sandungan buat orang lain. Tidak sesuai dengan ajaran kehidupannya, tidak sesuai dengan ajaran gereja, sehingga mereka masuk dalam kategori pengembalaan khusus. Jadi mereka dibimbing lagi supaya kembali ke jalan yang benar. Nah, kenapa mereka tidak boleh ikut perjamuan kudus? Jadi perjamuan kudus itu kan sejatinya adalah berita tentang pendamaian. Kalau Grace sama Wenang ingat, sebelum perjamuan kudus itu dilayangkan, ada yang namanya salam damai. Jadi salam damai kalau perjamuan kudus nggak setelah berita anugerah, tetapi tepat persis sebelum pelayanan perjamuan kudus. Sering itu kalau kejadian kan pas lagi orang-orang udah biasa salam damai. Iya. Salam damai ntar. Itu. Jadi itu simbol bahwa kita sudah berdamai dengan Tuhan dan sesama, sehingga kita layak untuk menerima roti dan anggur, ikut sakramen perjamuan kudus. Orang-orang dalam pengembalaan khusus artinya kan mereka belum selesai dengan masalah mereka, relasi mereka belum baik dengan sesama ataupun dengan Tuhan, belum terjadi rekonsiliasi yang menyeluruh, sehingga tidak disarankan, bukan tidak boleh untuk mengikuti perjamuan kudus. Karena persyaratannya adalah bahwa kita harus sudah berdamai dulu dengan Tuhan dan sesama. Kalau tidak melakukan itu, ya perjamuan kudus nggak ada maknanya, sia-sia saja seperti itu. Jadi kita nggak memaknai, pokoknya ya ikut aja gitu kan. Pokoknya ya ini sudah tiap 3 bulan sekali ada perjamuan kudus, biar mantep, afdol, ya udah ikut aja gitu. Tetapi maknanya kan hilang ketika kita tidak berdamai dengan sesama dan dengan Tuhan. Oke, gitu. Nah, gini Kak, tadi kan karena sempat nyebut perjamuan kudus itu dilakukan syaratnya pertama diwartai dulu, terus ada persiapan perjamuan kudus. Nah, persiapan perjamuan kudus itu gimana sih Kak? Gimana cara kita mempersiapkan diri untuk ikut perjamuan kudus gitu? Ya, jadi di GKI kita ditolong dengan yang namanya formulir perjamuan kudus. Jadi formulir perjamuan kudus itu ada bacaannya, itu diwartakan 3 kali hari Minggu yang berturut-turut sebelum pelaksanaan perjamuan kudus, dan di minggu terakhir sebelum pelaksanaan itu bahkan dibacakan di kebaktian formulir itu. Tujuannya adalah kita benar-benar memeriksa diri supaya kita diingatkan lagi perjamuan kudus itu apa yang harus saya persiapkan. Saya memeriksa diri, apakah saya sudah layak, apakah saya sudah melakukan ini dan itu, apakah saya tadi terutama soal berdamai dengan orang lain, sudah berdamai dengan Tuhan atau belum, itu
proses kita mempersiapkan diri. Jadi bukan hanya perjamuan kudus ujung-ujung datang udah gitu, tetapi dalam waktu 3 minggu itu kita diberi kesempatan. 3 hari minggu itu kan berarti kurang lebih 2 minggu ya. Diberi kesempatan kalau saya masih berantem sama Wenang, ada selisih pendapat, kita diem-dieman, ya aku datang ke Wenang minta maaf, kita rekonsiliasi baik-baik, sehingga saya bisa mengikuti perjamuan kudus. Atau aku punya masalah sama Grace, kita datang, kita bereskan dalam waktu itu, masa persiapan kita. Atau saya marah sama Tuhan karena satu hal yang tidak sesuai dengan kehendak saya terjadi, ya bagaimana proses pendamaian itu dilaksanakan. Jadi lebih kepada pemeriksaan diri. Zaman dulu sih lebih ketat ya, kayak gitu ya, persiapan perjamuan kudus. Saya ingat di tempat pelayanan saya yang pertama, karena itu kota kecil, jemaat, kategori jemaat kecil, penatua dan pendeta itu dapat tugas datengin rumah satu-satu dan persiapan perjamuan kudus bersama dengan keluarga itu. Jadi ada kartu undangannya, kalau penatua dibekali catatan PN untuk bacaannya apa, doa bersama, ada renungan singkat seperti itu. Jadi benar-benar dapat feel-nya sih sebenarnya. Kalau di Buaran sih rasanya sudah di Jakarta sudah nggak mungkin dilakukan. Itu bukan di Jakarta ya Kak? Bukan di Jakarta. Jadi kalau di Jakarta sudah bisa 1 tahun 1 tahun dibuka seperti itu. Jadi lebih kepada mandiri kita sendiri untuk benar-benar serius membaca, merenungkan lagi, berdoa seperti itu. Oh gitu. Jadi sebenarnya perjamuan kudus tuh berat kayak? Berat. Kalau kita benar-benar mau memaknai itu nggak main-main. Bukan cuma sekedar rutinitas. Iya. Ya nggak sekedar kita makan roti minum anggur gitu. Ada maknanya yang ternyata tuh dalam banget gitu. Gitu Grace, dan sembarangan. Iya Pak. Perjamuan kudus kemarin makan roti dilempar gini. Gitu. Kan sembarangan ya. Nggak boleh gitu lagi Grace. Jangan diulangin. Oke. Gua akan memaknainya Minum anggur ya. Iya. Terus Kak, ada pertanyaan terakhir nih Kak dari teman-teman kita ya. Dia nanya, apakah GKI menyediakan roti dan anggur untuk dibawa pulang supaya yang di rumah bisa ikut perjamuan kudus? Iya, ini mungkin maksudnya kalau ada yang sakit karena ada beberapa kasus seperti itu sih. Ada yang sampai diam-diam ngambil dibawa masukin ke tasnya ketika diedarin itu ngambil. Kayak di kondangan gitu ya? Masukin plastik gitu. Karena sangat percaya bahwa ini buat yang sakit di rumah akan menyembuhkan dan lain sebagainya. GKI sendiri dalam kondisi normal ya, maksudnya sebelum pandemi kami tidak pernah menyediakan itu, karena tadi balik ke substansi awalnya, penjelasan di awal bahwa materi itu tetaplah roti dan anggur. Kalau kita tidak memaknainya dengan benar, ya itu barang itu tetap jadi roti dan tetap jadi anggur yang tidak punya makna apa-apa. Jadi roti dan anggur itu kemudian punya kekuatan medis yang akan menyembuhkan atau membuat sukses orang ketika makan dan minum itu. Jadi kayak gimana? Jadi kayak gimana? Tidak seperti itu pemahamannya, sehingga GKI nggak pernah menyediakan itu. Jadi disediakan hanya untuk perjamuan kudus yang di gereja diikuti oleh ini. Nah, gimana buat orang-orang yang sakit sudah menahun, jadi misalnya kemudian karena stroke jadi lumpuh, nggak bisa ke gereja, atau karena tua, jadi kalau sudah tua kan ada bagian-bagian anggota tubuh yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Gereja melayani mereka, datang namanya perjamuan kudus rumahan, datang ke mereka, melayani perjamuan kudus mereka setelah perjamuan kudus di gereja dilaksanakan biasanya. Tapi juga bukan yang cuma sekedar satu pusing terus nggak mau ke gereja minta dilayani, nggak ya. Jadi ada persyaratan bahwa itu persyaratan bahwa dia sakitnya sakit menahun, sudah bertahun-tahun seperti itu. Jadi dalam kondisi yang sakit parah dan masih sadar. Menahun kutilan gitu, menahun. Malu kalau ke gereja punya kutil gitu. Bisa sebanyak apa? Ada di dalam-dalamnya. Dan syarat berikutnya harus masih dalam kondisi sadar. Dalam kondisi sadar dalam arti ngerti gitu loh. Perjamuan kudus ini apa roti dan anggur itu mau melambangkan apa, ngerti. Kalau
sehat, tapi pikun juga kan ada orang tua yang itu pikun. Jadi pernah ini pengalaman di tempat pelayanan yang pertama dulu, kan melayani panti jompo, panti orang tua. Ada satu opa sih, memang sebenarnya kita sudah tahu. Opa Korea? Kalau opa Jimit? Opa. Tong ya, jangan salah ya. K-popers ini bukan opa. itu. Jadi ada satu opa yang memang dia kena Alzheimer ya. Alzheimer itu kan pikunnya. Iya. Sebenarnya sudah terdeteksi gitu, cuman ya orang Indonesia, orang Timur itu kan kalau suruh ngomong langsung kan nggak enak gitu, takut menyinggung karena istrinya juga ada di situ. Nah, satu kali dilayankan perjamuan kudus si opa ini, yaitu makan terus dikasih anggur, disemburin. Jadi kami nggak sebagai jadi itu maksudnya juga jalan buat kami untuk memberikan pengertian bahwa opa ini sudah nggak memahami lagi perjamuan kudus. Jadi percuma saja dilayankan. Karena sebenarnya kan perjamuan kudus itu respon kita. Jadi menekankan respon kita. Jadi kalau orang sudah nggak sadar, orang sudah nggak ingat, sudah pikun, meskipun kan badannya sehat, ada yang nggak ingat. Jadi saya pernah melayani satu di PWK Hanan sekali juga. Oh ma, ayah perjamuan kudus marah-marah. Apa itu Tuhan Yesus? Gitu. Saya maksudnya jangan dipaksa, dia sudah nggak ingat lagi apa yang dia ini. Jadi di satu sisi kasihan sekali seperti itu. Tapi di sisi lain juga tidak ada gunanya kita melayani perjamuan kudus karena itu hanya akan jadi roti dan anggur buat dia. Tidak melambangkan apa-apa, tidak mengingatkan dia tentang pengorbanan Kristus seperti itu. Jadi tidak ada roti dan anggur yang lebih berkhasiat kemudian menyembuhkan. Buat saya seperti itu. Mungkin bisa ditambah ginseng kali kayak gitu. Lebih kuat ya dampaknya. Seperti itu. Nah, sama Grace. Menarik sih ya. Sampai sekarang itu masih dilaksanakan Kak? Yang perjamuan kudus rumahan itu? Masih dilaksanakan. Di pandemi ini kita nggak bisa melaksanakan itu. Jadi karena risiko tinggi ya kalau pandemi kan, apalagi yang didatangi orang sakit, orang tua itu kan mereka orang-orang yang risiko tinggi. Oh, berarti paling ambil roti yang bergereja kan? Iya, boleh seperti itu. Oke. Seperti itu sih. Ya semoga sih bisa berjalan, ini memang pertama kali, semoga bisa berjalan lancar dan kami sih berharap ya pasti akan ada, suasananya nggak akan sama persis ketika kita bisa datang ke gereja perjamuan kudus bersama-sama karena ada unsur persekutuan juga, tetapi positifnya juga kita bisa mempererat persekutuan kita di rumah dengan keluarga kita, karena belum tentu kan kita bisa kumpul bareng di gereja bareng sebelum ke gereja bareng-bareng karena kan satu bisa ke sana, satu tugas, satu ini jadi saya memaknai positifnya adalah kita bisa bersama-sama mempererat persekutuan yang paling kecil di keluarga kita. Betul. Tanpa kehilangan maknanya Kak ya. Betul. Karena memang perjamuan kudus nih dari obrolan kita hari ini maknanya ternyata dalam banget. Yang sebenarnya mungkin kita udah tahu gitu, cuma dari sini ya kita makin diperkaya lagi lah, kita ditambahin lagi pengetahuan kita terhadap perjamuan kudus gitu. Karena ya banyak gitu, gue sendiri melakukan kayak perjamuan kudus datang aja gitu, tapi sebelumnya nggak melakukan, nggak melakukan persiapan, nggak meneliti diri sendiri apakah kita udah layak untuk menerima perjamuan kudus kayak gitu sih. Jadi dari pertemuan kita hari ini ya kita diajari tentang hal seperti itu sih. Gitu Grace. Dari lo dapat apa hari ini? Terus ngobrol sama kalian? Biasanya gue juga kalau perjamuan kudus kayak persiapannya di hari itu doang. Oh, persiapan lo mandi doang kan kali? Enggak, tapi gue pas hari itu kayak baru berdamainya pas ya di hari di gereja gitu. Oh, gitu. Pas ada ya biasanya kalau yang persiapan benar-benar itu ketika awal-awal habis kateng, habis CD itu kan, habis CD baptis itu waktu Januari, kalau di Buaran kan Januari tuh, biasanya CD baptis kan Desember, Januari kita jadinya itu excited gitu loh, maksudnya kita mempersiapkan benar-benar, tapi setelah itu apa
aja cuma gitu. Seringkali orang mengalami hal seperti itu, ya udah berikutnya santai-santai aja gitu, nggak mempersiapkan diri. Oh Kak, ada pertanyaan dari aku sendiri sih pribadi. Ada nggak sih kejadian unik pas lagi perjamuan kudus, pas kamu masih jadi jemaat atau pas jadi pendeta? Kalau aku nih, kejadian uniknya adalah pas pertama kali perjamuan kudus, pas baru sini pas bulan Januari ya, Van ya. Jadi kita kan perjamuan kudus tuh, dia rame-rame kan kita sama temen-temen katek, sederet, Aku masih inget kok kali. Kita ketawa-tawa kan, terus ada yang bilang, ih rotinya segini doang nih, nggak kenyang. Pokoknya kita bercanda-canda lah, ketawa-tawa gitu kan. Pas kelar ibadah, pas selamat kita dimarahin nggak? Dimarahin tuh. Itu sih perjamuan kudus yang menurutku berkesan lah. Perjamuan kudus pertama, ketawa-tawa dimarahin. Ada banyak sih kalau itu ya, maksudnya hal-hal unik. Waktu pertama kali melayani perjamuan kudus juga nervous setengah mati sih, bener-bener nggak boleh salah sama sekali. Terus yang aku ingat sih kalau yang perjamuan kudus zaman kuliah dulu kan kami punya paduan suara, sering bikin perangkat itu kadang punya vokal group atau paduan suara kecil gitu lah. Nah satu kali kami ikut nih dosen waliku, waktu itu dosen waliku khotbah di satu gereja Jawa di Solo. Kalau gereja Jawa kan sistemnya lain tuh, kalau kita kan pakai sloki, ini pakai tungan. Jadi 1 gelas diputer gitu. Jadi tongrong. Jadi bisa minumnya sepuasnya gitu yang bener. Kalau nggak inget teman kanan itu duduk. Nah, jadi kami kan sederet. Nah kami, ya buat kami ya sudah lah, maksudnya apalagi kami ini di asrama kan sudah kadang nggak sudah ras, pokoknya milih bersama semua. Nah yang menarik adalah anggur ini memang enak, bener-bener rasanya enak banget sih. Tapi kan kita malu ya, maksudnya kita tamu. Terus, nah di paling ujung, jadi aku duduk nomor 2 dari ujung. Ada teman tinggi kurus gitu loh, ya mirip-mirip Masis gitu loh, tinggi kurus. Cuman lehernya panjang dan jangkungnya kan kelihatan gitu. Nah, karena memang bener enak itu anggur, dia lupa diri. Jadi minum lama banget gitu. Dan dia nggak sadar kan kalau minum itu jantungnya naik turun. Dia udah berapa kali? Jadi dia udah berapa kali. Penatua yang tugas kan karena dia di paling ujung, penatua di sebelah itu sudah ngeliatin gitu. Nah kita mau nyenggol takut dia keselok. Dan dia nggak sadar diri banget naik turun. Nah udah ngeliatin, penatuanya ngeliatin, nggak sadar juga ini. Aus itu. Jadi ya itu ragam perjamuan kudus ya, maksudnya seringkali ya kayak gitu jadi salah fokus juga. Di sini pernah juga dulu pakainya sloki kecil sama itunya kecil ya, almarhum Pak Bambang itu meleset gitu. Jadi pernah sekali meleset, jadi kami ngelayanin berempat, nggak pas di sloki karena terlalu kecil kan, meleset jadi persis di sampingnya gitu. Kami yang di depan ya tahu cuman berempat mau nahan ketawa, tapi ya itu cerita-cerita yang berkesan yang dalam perjamuan kudus. Maksudnya bukan nggak serius, tapi ada hal-hal yang terjadi yang ya kalau tadi menang dimarahin itu kan jadi satu proses yang menolong. Kalau perjamuan kudus nggak boleh seperti itu kayak gitu. Jadi ada ya cerita-cerita di samping di luar pelaksanaan itu sih. Kalau dalam pelayanan ada yang lapor, Mbak atau Bu itu tadi saya melihat si itu ngambil roti itu ada yang dibawa pulang seperti itu. Ya sudah kan nggak mungkin saat itu juga kita menegur ya. Tapi kalau anggur mah nggak mungkin dibawa ya. Susah tuh kecuali dia bawa anggur gitu ya, dimasukin gitu banyak. Bisa juga sih. Di dalamnya udah ada es gitu. Ya kan, di tanggal udah ada es gitu dituangin. Seger tuh. Jadi nah kalau soal anak-anak juga banyak cerita sih sebenarnya.
sebenarnya. Minggu lalu cerita di sekolah minggu itu kan soal perjamuan malam terakhir. Jadi terinspirasi itu ada seorang anak sekolah minggu yang menggebu-gebu sekali minta mamahnya nyiapin, orang tuanya minta nyiapin roti sama anggur, bener itu. Dan dia serius gitu loh, serius sampai di videoin sama orang tuanya kan, makan inilah tubuh Kristus. Dia ngomong, ya inilah tubuh Kristus, inilah darahku sedia makannya. Orang tuanya takut sebenarnya, anak kayak gini nggak apa-apa nih. Ya itu buat saya nggak apa-apa, itu penghayatan anak-anak. Artinya kan peristiwa perjamuan malam terakhir itu melekat di dirinya, dan itu jadi satu awalan yang baik buat anak-anak. Jadi ketika mereka cerita seperti itu, adikku juga pernah gitu, bahkan itu di meja perjamuannya gitu. Jadi karena kami dulu tinggalnya di belakang gereja, persis itu literally belakang gereja, di satu halaman sama gereja. Setelah perjamuan kudus selesai, dia dengan tenang mengambil roti sisa itu, taruh, kemudian air sirup ditaruh. Terus dia seperti serius bener, seperti perjamuan kudus yang dia lihat di gereja. Buat saya itu nggak apa-apa, maksudnya itu menghayatan anak-anak ini. Itu di luar ibadah, mereka benar-benar bisa menghayati, mereka mengingat peristiwa itu jadi awal yang baik. Seperti itu. Jadi orang tua punya anak seperti itu tidak usah khawatir kemudian waduh berdosa ini ya. Oke. Wah gila, menarik banget ya tentang perjamuan kudus. Banyak banget yang kita tahu gitu, pengetahuan baru yang selama ini mungkin kita perjamuan kudus ya cuma datang makan roti, minum anggur, pulang, terus ya udah nggak ada apa-apa. Tapi ternyata di baliknya tuh ada suatu penghayatan yang dalam banget tuh, punya makna yang sangat dalam. Dan sebelum perjamuan kudus juga kita harus mempersiapkan diri, kan berarti nggak main-main gitu perjamuan kudus. Benar. Oke Kak, terima kasih banyak untuk sama-sama sharingnya hari ini. Semoga mencerahkan. Iya, semoga tercerahkan nih oleh share dari kamu. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Purita selanjutnya. Oke, bye-bye. Bye.